Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Saputri, NIM 0501 Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan bagi kalian semua tentang permintaan dan penawaran. Disimak videonya ya. Permintaan dan penawaran. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran, yang kedua, hukum permintaan dan penawaran, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan menurut Ibnu Taimiyah adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta atau raglibal to al-shay. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim, dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Penawaran atau supply yang berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Terkait penawaran, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bila penduduk kota memiliki makanan lebih dari yang dibutuhkan, harga makanan jadi murah. Jika dicermati, sebenarnya pengertian permintaan dan penawaran itu hanya berbeda pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, penawaran juga sama menganalisis serta mengasumsikan suatu periode waktu tertentu dan faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Sebaliknya, di kota kecil, apabila bahan makanan sedikit, harga akan tinggi, ketika barang yang tersedia sedikit, harganya akan naik. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Adapun kurva permintaan, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa lereng atau kemiringan kurva permintaan adalah negatif. Artinya bahwa hubungan antara harga barang atau PX dan jumlah barang atau QX yang diminta adalah berlawanan arah. Jadi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Kurva penawaran. Dari gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran mempunyai kemiringan atau slope positif, yaitu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti bahwa antara harga barang atau PX dan jumlah penawaran barang atau QX mempunyai hubungan searah. Jadi, jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, selera. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah barang dan jasa yang diminta akan mengalami peningkatan. Demikian sebaliknya. Contohnya, permintaan terhadap telepon genggam. Yang kedua, harga barang atau jasa pengganti.
Konsumen akan cenderung mencari barang atau jasa yang harganya relatif lebih murah untuk dijadikan alternatif penggunaan. Contohnya, bila harga tiket pesawat Jakarta-Surabaya sama harganya dengan tiket kereta api, maka konsumen cenderung akan memilih pesawat sebagai alat transportasi. Yang ketiga, harga barang atau jasa pelengkap. Keduanya merupakan kombinasi barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya, kompor dengan minyak tanah. Karena harga minyak tanah mengalami kenaikan, maka orang beralih menggunakan bahan bakar minyak tanah dan beralih ke bahan bakar gas. Keempat, perkiraan harga di masa datang. Apabila konsumen menduga harga barang akan terus mengalami kenaikan di masa datang, maka konsumen cenderung untuk menambah jumlah barang yang dibelinya. Contohnya, pada saat krisis ekonomi, ketika konsumen memperkirakan harga-harga sembako esok hari akan melambung tinggi, maka mereka akan memborong sembako tersebut hari ini. Kelima, intensitas kebutuhan konsumen. Bila suatu barang atau jasa sangat dibutuhkan secara mendesak dan dirasakan pokok oleh konsumen, maka jumlah permintaan akan mengalami peningkatan. Contohnya, kebutuhan akan bahan pokok beras. Konsumen bersedia membeli dalam jumlah harga barang tinggi, walaupun pemerintah sudah menetapkan harga pokok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Biaya atau sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, dan lain-lain. Sedangkan teknologi atau penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya, otomatisasi produksi atau penggunaan robot. Jika diterapkan, akan mengakibatkan biaya produksi akan menjadi lebih rendah, sehingga dengan penerapan tersebut akan meningkatkan suatu penawaran. Kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual sudah sangat jelas memiliki dampak bagi penawaran. Dikarenakan makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Contohnya, dalam suatu pasar tradisional terdapat si A penjual ikan asin dengan harga Rp10.000, sedangkan si penjual B ikan asin menjual dagangannya dengan harga Rp8.000. Maka dari sini, para pembeli dapat menentukan penawaran harga dengan cara membandingkan harga dengan penjual lain. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan. Faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Contohnya, jika seseorang penjual baju menduga bahwa harga baju akan meningkat di masa depan, maka si penjual tersebut akan mengurangi penawaran harga baju pada saat ini, yang akan mengakibatkan penawaran akan berkurang. Keempat, kondisi alam. Kondisi alam sangat mempengaruhi proses penawaran. Dikarenakan apabila kondisi alam tidak menentu seperti halnya terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus, bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang berkurang. Contohnya, hasil pertanian. Apabila di daerah terawas yang notabene tempat penghasil pertanian, pada saat kondisi alam bersahabat, penawaran akan hasil tani dari terawas akan meningkat. Begitu sebaliknya, apabila kondisi alam di terawas tidak bersahabat, maka penawaran hasil tani akan berkurang. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran cabai merah di Pasar Raya MMTC Medan. Dari Jurnal Ilmiah Pertanian atau JIPERTA, Vol 2, Nomor 1, 2020. Bisa kita lihat tabel 3, interpretasi hasil uji regresi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada bulan Juli, bahwa permintaan cabai merah terendah adalah 4 kg per bulan. Permintaan tertinggi sebanyak 49 kg per bulan. Dan untuk permintaan rata-rata cabai merah di Pasar Raya MMTC Medan adalah lebih dari 20 kg per bulan, dengan persentasi 40%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat bantu SPSS 21, maka dapat diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai merah di Pasar Raya MMTC Medan, Kecamatan Percut Seituan, Desa Medan Estate, bahwa harga cabai merah atau X1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap jumlah permintaan cabai merah dengan koefisien sebesar minus 0,840,
Hal ini berarti bahwa kenaikan harga sebesar 1.000, maka jumlah permintaan akan turun sebesar 0,840 kg. Adapun pendapatan konsumen atau X2, pendapatan konsumen atau X2 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah permintaan cabai merah dengan koefisien sebesar 0,002. Hal ini berarti bahwa kenaikan pendapatan sebesar 1.000, maka akan menaikkan jumlah permintaan cabai merah sebesar 0,002 kg. Selanjutnya, jumlah tanggungan atau X3. Jumlah tanggungan atau X3 memiliki pengaruh yang negatif terhadap jumlah permintaan cabai merah dengan koefisien sebesar minus 480. Hal ini berarti bahwa penambahan orang atau jiwa tanggungan keluarga menyebabkan penurunan jumlah cabai merah sebesar minus 480 kg. Selanjutnya, tabel 4, interpretasi hasil uji regresi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran cabai merah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada bulan Juli, bahwa penawaran cabai merah tertinggi pada saat penelitian adalah sebanyak 1.800 kg per bulan, dan untuk permintaan rata-rata cabai merah di pasar raya MMTC Medan adalah 900 kg per bulan dengan persentase 55%. Dari hasil perhitungan yang menggunakan alat bantu SPSS 21, maka dapat diperoleh hasil perhitungan regresi linier berganda dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran cabai merah di pasar raya MMTC Medan Kecamatan Percut Seituan Desa Medan Estate, yaitu harga beli cabai merah atau X1. Harga beli cabai merah atau X1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap jumlah penawaran cabai merah dengan koefisien sebesar minus 106,790. Hal ini bahwa kenaikan harga sebesar 1.000, maka jumlah penawaran akan turun sebesar minus 106,790 kg. Selanjutnya, biaya produksi atau X2. Biaya produksi atau X2 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah penawaran cabai merah dengan koefisien sebesar 0,075. Hal ini berarti bahwa kenaikan biaya produksi sebesar 1.000, maka akan menaikkan jumlah penawaran cabai merah sebesar 0,075 kg. Selanjutnya, keuntungan atau X3. Keuntungan atau X3 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah penawaran cabai merah dengan koefisien sebesar 0,005. Hal ini berarti bahwa kenaikan keuntungan sebesar 1.000 akan menaikkan jumlah penawaran cabai merah sebesar 0,005. Sebagai penutupan, izinkan saya Dea Safitri untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.